Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Jawara, kembali lagi di Humasin, podcast resmi yang membahas informasi seputar Untirta bersama saya Vanessa. Dan narasumber kita hari ini yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk teman-teman. Beliau adalah Pak Tono, Ketua Tim Ad Hoc PMB Untirta. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah kabar baik. Nah Pak, beberapa hari yang lalu kita sudah diumumkan mengenai mahasiswa-mahasiswa yang lolos di jalur SNBP Untirta. Sebelumnya kita ucapkan selamat untuk teman-teman yang telah lolos di jalur SNBP kemarin, dan juga untuk teman-teman yang belum lolos atau belum rezekinya di jalur SNBP kemarin, tentunya jangan patah semangat, banyak jalur-jalur lain yang masih bisa kalian coba. Salah satunya ini di jalur SNBT. Nah Pak, ngomongin jalur SNBT nih Pak, saya sudah merangkum di sini beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang mend-DM di Instagramnya untirta_official. Nah, pertanyaannya Pak yang pertama, mengenai pendaftaran SNBT ini Pak, itu ditutup kapan ya Pak mengenai pendaftarannya? Ya, jadi untuk yang pendaftaran SNBT itu dibuka tanggal 21 Maret sampai 5 April 2024 jam 3 sore. Ya, jadi penutupannya tanggal 5 April jam 3 sore terakhir. Nah, jadi ditutupnya tanggal 5 April di jam 3 sore ya Pak. Nah, oke. Sebelumnya nih Pak, apa aja sih yang harus dipersiapkan peserta SNBT ini? Ya, untuk peserta SNBT mungkin ada adik-adik yang sebelumnya tidak lulus SNBP ya, belum beruntung di SNBP, itu bisa daftar ke SNBT. Jadi persyaratan dari adik-adik yang ingin mengikuti SNBT, pertama harus punya akun SNPMB terlebih dahulu, ya. Jadi yang tidak memiliki akun tidak bisa mendaftar SNBT. Kemudian berikutnya mungkin strateginya, ya, untuk adik-adik untuk memilih prodi, terutama yang ada di Untirta, sebagai acuan tahun lalu, mungkin adik-adik bisa melihat web pmb.untirta.ac.id. Di situ ada data tahun 2023 atau data tahun lalu. Nah, itu bisa dilihat berapa nilai minimum per prodi, nilai UTBK-nya sebagai acuan untuk memilih prodi di tahun ini. Oh, baik, berarti mengenai nilai ujian tahun lalu tuh bisa diakses di lamannya PMB ya? Iya, betul. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, mengenai SNBT ini masih bisakah menggunakan KIP Pak? Oke, untuk yang KIP kuliah itu masih bisa digunakan di jalur SNBT. Ya, dan yang belum daftar mungkin masih ada kesempatan untuk mendaftar KIP kuliah. Ya, jadi kalau nanti dinyatakan sebagai di ACC sebagai peserta KIP kuliah, nanti bebas biaya pendaftaran. Ya, itu aja. Oke Pak. Nah, mengenai ini Pak, ada gak sih Pak jurusan-jurusan yang memiliki peluang besar untuk diterima di Untirta? Kalau ada apa aja itu Pak? Baik, mungkin lebih jelasnya nanti bisa dilihat di web pmb.untirta.ac.id. Di situ akan di-sort mulai dari yang peluangnya terketat sampai yang terendah. Jadi adik-adik bisa lihat di situ mungkin 20 besar paling bawah itu yang peluangnya cukup besar, apa saja prodinya. Nanti bisa dilihat di situ lebih detail lagi. Berarti semua informasi bisa kalian akses di webnya pmb.untirta.ac.id ya Pak. Oke Bapak, mungkin terakhir nih Pak, pesan untuk para calon mahasiswa yang mengikuti SNBT ini. Oke, untuk adik-adik mungkin yang pernah bimbel, sering bimbel dan sering try out, itu pasti punya nilai rata-ratanya. Nah, adik-adik kalau ikut bimbel, setelah berkali-kali bimbel nilai rata-rata 500, jadi pilih prodi yang mungkin acuannya di WPMB tadi, yang sekiranya nilainya di atas 500 itu jangan dipilih. Ya, mungkin kayak kedokteran tahun lalu kita ada 650 nilainya minimumnya. Nah, untuk yang adik-adik yang sering bimbel dan sering dapat nilai di tryout-nya, itu jadi acuan juga untuk memilih prodi-prodi apa saja yang sekiranya masuk di rata-rata nilai tryout-nya. Kemudian juga yang kedua, kondisi fisik. Nah, ini kadang sering kali ya pada saat hari H ujian itu banyak yang ngedrop. Ya, jadi kalau bisa memang mendekati ujian itu dijaga kondisi fisiknya, jangan sampai ngedrop karena itu akan merugikan adik-adik. Karena tidak ada jadwal susulan. Kalau terhambat di tanggal tersebut, akan mengulang lagi di tahun berikutnya.
Nah, itu bisa dijadikan catatan ya teman-teman. Oke Pak, mengenai ada gak sih Pak dari Untirta sendiri kayak himbauan survei lokasi gitu? Karena kan khawatir yang kemarin itu banyak yang tersasar gitu Pak. Betul, memang di kartu peserta pun ada anjuran untuk survei terlebih dahulu sebelum hari H ujiannya. Ya, kadang kalau kita tidak memperkirakan, tidak survei, itu kita tidak bisa tahu perkiraan sampai ke lokasi berapa menit atau berapa jam. Ya, jadi sebaiknya untuk adik-adik yang memang belum tahu lokasinya, lakukan survei dulu sebelum ujian. Ya. Jadi jangan lupa survei dulu ya Pak, ya, untuk memastikan kalian ini berapa lama sih nyampe situ. Jadi jangan sampai telat dan tertinggal ya Pak. Betul. Nah, oke Pak, mungkin pertanyaannya sudah dijawab semua Pak. Sebelumnya terima kasih banyak atas informasi dan juga waktunya. Teman-teman jangan lupa yang tadi disimak dengan baik. Demikian episode di Humasin kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Untirta Jawara. Humasin.